Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur atas karunia nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, berupa nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat, dan juga nikmat berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bertemu kembali setelah sebulan yang lalu kita bertemu, dan pembahasan yang lalu ya di kitab ini, pada bawah enggak bukunya, ada 10 buku yang dibagikan. Buku ini 10 mana? Di Saranak tuh. Kita akan masuk kepada halaman 7, yaitu bagian yang ketiga, yaitu 3 landasan utama. Masuk kepada inti pokok dari buku ini. Dari awal penulis menyusun dari risalah salah satu usul ini, 3 landasan utama ini, yaitu muqaddimah yang perlu untuk bisa masuk kepada inti pembahasan al-usul as-salasah, yaitu diawali dengan pembukaan yang pertama di pertemuan pertama bulan Desember mungkin, karena ini pengajian sebulan sekali, yaitu 4 kewajiban yang harus dipelajari oleh seorang muslim, kemudian 3 kewajiban perkara yang perlu diketahui oleh seorang muslim, kemudian tentang Hanifiyah pada bulan lalu. Muqaddimah itu semoga bisa mengantarkan kepada inti pembahasan kita, yaitu 3 landasan utama dalam Islam yang wajib diketahui. Dalil 3 landasan utama yang wajib diketahui adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadir rasulan." Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Akan mendapatkan manisnya iman adalah orang yang radhiya, ridho kepada Allah Rabban sebagai Rabb, dan ridho kepada Islam dinan sebagai agama, wa bi Muhammadin, dan kepada Nabi Muhammad Rasulan sebagai Rasul. Ini dalilnya, 3 landasan utama yang perlu diketahui, yaitu mengenal Rabb, mengenal Islam, mengenal Nabi-Nya. Dan juga kenapa menyusun kitab ini, yaitu
pertanyaan yang akan ditanyakan nanti di alam kubur, yaitu tentang man rabbuka, madinuka, manabiyuka. Ini kan pertanyaan sudah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita mempelajarinya tentang itu. Bukan menghafalnya, bukan, tetapi mempelajarinya dan mengamalkannya. Maka jawaban kita nanti adalah sesuai dengan apa yang diamalkan. Bila menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb, sebagai zat yang diibadahi, dan menjadikan Islam sebagai agama yang diikuti dan diamalkan, dan juga menjadikan Nabi sebagai yang diikuti, maka dia akan menjawabnya, ya, dia akan bisa menjawabnya. Tetapi kalau peribadahannya itu kepada Allah juga, kepada fulan juga, kepada sesuatu yang lain, barang-barang juga, makhluk-makhluk juga, maka jawabannya juga sama, akan seperti yang diamalkan di dunia itu. Kita masuk kepada buku ini. Dikatakan fa idza qila laka mal usulu salasah, jika ditanya kepadamu, dikatakan kepadamu dalam pertanyaan mal usulus salasah, apa yang dimaksud dengan usulus salasah, tiga landasan utama yang wajib diketahui atas setiap mukallaf dan mengamalkan konsekuensi dari pengetahuan tersebut. Dan al-usul adalah jamak dari aslun. Aslun jamaknya dari usul, jamaknya adalah usul, pokok-pokok. Aslun, pokok, dasar adalah apa yang dibangun di atasnya, adalah dasar pokok. Seperti pondasi dari dasarnya dinding adalah pondasinya, dasarnya pohon adalah akarnya, itu aslun, yang dengan dasar tersebut tumbuh di sana dan bercabang. Yang dengan pondasi itu di atasnya ada tembok, bangunan, dan atap segalanya. Itu aslun, jamaknya usul. Mal usulus salasah, apa yang dimaksud dengan usulus salasah yang wajib atas setiap insan yang mukallaf mengetahuinya, mengenalnya. Maka katakanlah, menjawab pertanyaan tersebut, al usulus salasah, usulus salasah tersebut, tiga landasan utama adalah ma'rifatul abdi rabbahu, pengenalan hamba kepada Robnya, pengetahuan hamba terhadap Robnya, yaitu hamba itu mengenal, mengetahui, ma'rifat kepada yang diibadahinya, ya, Robnya. Rububiyah di sini, rububiyah di sini yang dimaksud adalah ubudiyah, yang diibadahi. Dan pertanyaan dua malaikat di alam kubur adalah ketika bertanya man rabbuka, adalah maknanya man ilahuka, siapa ilahmu, siapa Tuhanmu. Walaupun di dalam bahasa Indonesia Rob dengan ilah itu terjemahnya apa? Tuhan. Tetapi sebenarnya Rob adalah berkaitan dengan mencipta, berkaitan dengan mengurus, berkaitan dengan memberi rizki. Kalau ilah adalah al-ma'luh, zat yang diibadahi sebenarnya.
Walaupun penerjemahannya ketika menerjemahkan Rob adalah Tuhan, ilah juga Tuhan. Nah, Rob di sini maksudnya ilah. Karena pengakuan kerububiahan bahwasanya Allah memberi rizki, Allah menghidupkan, Allah mematikan, pengakuan itu juga diakui dan diyakini oleh orang-orang jahiliyah zaman dulu. Tetapi dengan pengakuan keimanan semacam itu tidak menjadikan mereka terakui sebagai seorang muslim, ya. Disebut kaum musyrikin mereka itu, walaupun mengakui Rob yang menciptakan, yang mematikan, yang memberi rezeki adalah Allah, seperti itu. Tapi ketika peribadahannya itu kepada Allah juga, tetapi kepada yang lain juga, maka dikatakannya adalah seorang dari kaum musyrikin jahiliyah. Jadi ma'rifatul abdi rabbahu, pengenalan hamba terhadap Robnya yang diketahui dalam kitabnya tentang Allah tersebut, juga melalui lisan Rasulnya berupa wahdaniyatnya Allah subhanahu wa ta'ala, asma, nama-nama dan sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah pokok dasar yang wajib kita mengetahuinya, supaya kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu di atas basirah, di atas ilmu dan keyakinan. Juga mengenal agamanya dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala itu dengan beberapa cara, dengan beberapa wasilah, dengan beberapa sebab. Yang pertama yaitu melihat, mentafakuri makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dengan melihat, mentafakuri makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala itu membawa kepada pertanyaan dan keyakinan bahwasanya makhluk-makhluk ini ada yang mengadakan, ada yang menciptakan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai'. Tidakkah mereka melihat fi malakutis samawati, di kerajaan, di kerajaan langit dan bumi, wa ma khalaqallahu min syai'in, dan apa-apa yang Allah, dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala, dan apa-apa yang Allah ciptakan berupa sesuatu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya siang dan malam itu la ayatil liulil albab, itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah liulil albab, bagi orang-orang yang berfikir. Ya. Ini cara mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu melalui melihat dan mentafakuri makhluk-makhluknya. Yang kedua yaitu hamba mengenal Robnya dengan melihat ayat-ayat syariah, tadi ayat kauniyah, yaitu melihat wahyu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh para rasulnya, berupa kemaslahatan-kemaslahatan yang agung yang tidak bisa terjadi kehidupan di dunia ini juga di akhirat tanpa syariat tersebut. Maka apabila melihat dan mentafakuri apa yang terkandung dalam ilmu dan hikmah, maka akan mendapatkan bahwasanya syariat ini begitu rapi, ya. Firman-firman Allah itu begitu rapi, tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, dan cocok dengan kemaslahatan hamba. Maka oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an,
Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an? Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalaulah Al-Qur'an ini bukan dari Allah Subhanahu wa taala, pasti mereka akan mendapatkan ikhtilaf yang banyak. Seperti susunan hukum-hukum yang disusun oleh makhluk, maka satu pasal dengan yang lainnya itu bertentangan. Ada kejanggalan seperti itu. Tetapi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu seluruhnya sesuai. Kalau begitu siap mah ya gitu. Maka dengan melihat dari ayat-ayat syar'i ini meyakinkan kita terhadap apa? Allah Subhanahu wa taala. Maka beribadah kita di atas basirah dan keyakinan. Kemudian ma'rifatul abdi rabbahu itu ya. Kemudian wadinahu dan agamanya, mengenal agamanya yang kita beribadah dengan agama tersebut, yaitu melakukan apa yang wajib kita lakukan dan meninggalkan apa yang wajib kita tinggalkan. Ini adalah merupakan pokok yang besar, pokok yang agung. Maka kita wajib mengenal agama kita yang di sana ada perintah dan larangan. Kemudian wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenal nabi kenapa perlu? Karena nabi adalah merupakan perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya melalui nabinya. Maka tidak ada cara untuk kita untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu mengenalnya. Walaupun Nabi itu adalah seorang manusia biasa, tetapi keistimewaannya adalah bahwasanya diturunkan kepadanya kitab. Dan Nabi adalah yang dijadikan Nabi dan dijadikan Rasul adalah makhluk paling baik, makhluk paling suci, makhluk paling solih di antara makhluk-makhluk yang lainnya pada zamannya, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu mengenalnya. Kemudian selanjutnya, fa idza qila laka man rabbuka, apabila dikatakan kepadamu man rabbuka, siapa Rabbmu, faqul, maka katakanlah rabbiyallahu alladzi rabbani, katakanlah Rabbku adalah Allah yang telah mengurusku ya. Rabbani yang telah mengurusku. Rabbku adalah Allah yang telah mengurusku. Katakanlah Rabbku adalah Allah yang telah menciptakanku ya. Khalik, yang merajaiku dan yang aku ibadahi, yang telah menjadikanku dari yang sebelumnya tidak ada dan mengurusku dengan nikmat yang zahir dan yang batin. Nikmat yang zahir yaitu nikmat ya, yang nampak, yaitu apa-apa yang menjadikan fasilitas di alam dunia ini yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Nikmat yang batin, nikmat keimanan, nikmat kita berfikir, nikmat ilmu dan sebagainya. Wa rabbi jami'al alamina bi ni'amihi, dan Rabb seluruh alam dengan nikmatnya, dengan segala nikmatnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya.
Dari mulai nikmat mengadakan, nikmat memberi makan, ya, dan seluruh nikmat-nikmat yang zahir dan yang batin. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwahu, dan dia adalah yang diibadahi olehku, ya, sesembahanku yang tidak ada sesembahan selainnya. Yakni Allah lah satu-satunya, ya. Allah lah satu-satunya yang diibadahi, tidak selainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala yang satu, yang esa dalam penciptaan, rizki, dan juga pengaturan. Dan dialah satu-satunya yang berhak kita ibadahi, tidak selainnya. Dan ini adalah merupakan apa-apa yang ditunjukkan dengan kalimat al-ikhlas. Kalimat ikhlas itu kemurnian. Kalimat ikhlas itu kalimat la ilaha illallah, itu kalimatul ikhlas. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil itu semua adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji untuk Allah, Rabb semesta alam. Alhamdulillah, segala puji, yaitu sanjungan kepada yang dipuji dengan rasa cinta dan pengagungan dan pemuliaan. Alhamdulillah, lillahi, kepada Allah, yaitu Allah adalah nama Rabb kita, dan tidak ada biasa nama taraya barudak, nah jadi ayah barudak. Mending merhatikan, tapi ente. Allah adalah satu-satunya yang dinamai dengan Allah. Tidak ada yang lainnya yang dinamai dengan Allah. Kalau Rabb, ya ada yang dinamai dengan Rabb. Maksudnya misalkan di dalam bahasa Arab, pemilik rumah itu Rabbul Bait. Pemilik mobil adalah Rabbus Sayyarah, tapi Allah tidak ada. Ya, alhamdulillahi, segala puji sanjungan untuk Allah, Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Ini adalah ayat yang di awal mushaf kita setelah bismillah. Dan ini ada ayat alhamdulillah, ini adalah merupakan bahasa orang yang masuk kepada surga. Jadi pertama yang diucapkan adalah alhamdulillah. Dan alhamdulillahirabbil alamin dalam ayat ini menunjukkan esanya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan esanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sisi rububiyah dan kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hanya Allah lah yang melakukan segalanya dengan sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Dan tidak ada yang diibadahi selainnya. Wa kullu man siwallahi alam, dan seluruh apa yang selain Allah adalah alam. Ya, alam. Setiap atau seluruh apa yang selain Allah adalah alam. Jadi ada Allah, ada alam. Ada Allah, ada makhluk. Seluruhnya adalah selain Allah adalah alam. Wa ana wahidun min dzalikal alam, dan aku adalah salah satu dari alam tersebut. Kita semuanya adalah salah satu bagian dari alam tersebut. Karena selain Allah adalah alam.
Kemudian fa idza qila laka bima arafta rabbaka, dengan apabila dikatakan kepadamu dengan apa kau mengenali Rabbmu, ya. Apabila ada yang bertanya dengan apa kau mengetahui Rabbmu itu, mengenal Rabbmu itu, yang kau ibadahi, yang menciptakan engkau gitu. Maka katakanlah faqul bi ayatihi wa makhlukatihi. Maka katakanlah, jawablah dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya, dengan tanda-tanda kekuasaannya dan makhluk-makhluknya. Ini sebagai dilalah, sebagai penunjukan atas kewahdaniatan Allah Subhanahu wa taala dan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah dan ilahiyahnya. Ayat ini jamak dari ayat. Ayat ini adalah tanda-tanda atau sesuatu yang menunjukkan bukti-bukti dan hujah, itu ayat. Adapun makhlukat, jamak dari makhluk adalah apa-apa yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah tidak adanya. Jadi dengan ayat-ayat dan makhluk-makhluknya. Kemudian selanjutnya wa min ayatihi, dan di antara ayat-ayatnya, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, al-lailu wan nahar. Al-lailu wan nahar. Yakni di antara yang ayat-ayat tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala yang terlihat dengan mata kita adalah siang dan malam. Jadi keadaan malam yang datang setelah siang, keadaan siang yang datang setelah malam, malam yang menutup kepada siang, siang yang menutup kepada malam. Siang datang dengan cahaya, malam datang dengan kegelapan. Ya. Nah, perpindahan antara siang dan malam ini adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang nyata, yang terlihat, yang menunjukkan kenapa ada perpindahan malam dan siang, berarti ada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Ya. Wasyamsu wal qamaru, dan juga matahari dan bulan. Ya, di antara ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan yang terlihat juga adalah matahari dan bulan. Yang keduanya itu berjalan, ya, dalam garis edarnya. Firman Allah, la syamsu yanbagilaha an tudrakal qamar. Tidaklah matahari bisa mendapatkan bulan, ya. Wala lailu sabiqun nahar, dan juga malam mendahului siang, tidak bisa. Wa kullun fi falaki yasbahun, seluruhnya dalam berjalan dalam garis edarnya, ya. Tidak bertabrakan matahari dan bulan. Begitupun siang tidak bisa menyusul malam. Nah, ini menunjukkan bahwasanya keagungan dilalah penunjukan atas keesaan Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia dan maha suci. Kemudian di dalam bukunya wa min makhluqatihi, dan di antara makhluk-makhluknya as-samawatu sab'u wal arduna sab'u. Di antara makhluk-makhluknya adalah as-samawatu sab'u, langit-langit yang tujuh lapis, wal arduna sab'u, dan bumi yang 7 lapis juga, wa ma fihinna wa ma bainahuma, dan apa-apa yang ada di langit, ya, dan di bumi, wa ma bainahuma, dan apa-apa yang di antara langit dan bumi, yakni di antara seagung-agung makhluk Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan atas kewahdaniatan Allah, keesaan Allah taala, as-samawatu sab'u. Langit yang 7, yang luas, yang tinggi, dan
bumi yang 7 yang luas, dan juga apa-apa yang di antara langit dan bumi. Berupa apa? Berupa bintang-bintang, juga apa-apa yang ada di dalam bumi yang 7 lapis itu, berupa gunung-gunung, berupa lautan-lautan, berupa macam-macam makhluk dari hewan, dari tumbuhan, dan seluruh apa yang ada di muka bumi ini. Ya. Juga antara bumi dan langit ada awan, ada udara dan lainnya sebagainya, menunjukkan atas kewahdaniatan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah itu esa dalam penciptaan dan pengaturannya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi, wa min ayatihi lailu wan naharu wasyamsu wal qamar, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah langit wa min ayatihi lailu wan nahar, malam dan siang, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari, janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna, tetapi sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan mereka. In kuntum iyyahu ta'budun, jika keadaan kalian hanya kepadanya beribadah. Jadi walaupun matahari dan bulan itu telah memberikan manfaat yang luar biasa, dan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang terlihat begitu besar dan manfaat yang besar, tapi janganlah sujud kepada matahari dan bulan, tetapi sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan keduanya. Jika hanya kepada Dia ta'budun, kalian beribadah. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa stawa 'alal arsy. Jadi dalilnya, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Dikatakan bahwasanya di antara yang paling agung yang terlihat adalah penciptaan langit dan bumi yang tidak ada contoh sebelumnya dalam 6 hari, ya. 6 hari, dikatakan 6 hari, ya. 6 hari seperti hari-harinya kita. Summa stawa 'alal arsy, kemudian istiwa, meninggi, alal arsy, di atas aras, naik dan meninggi di atas aras. Ya, aras adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala terbesar, dan istilah aras juga adalah merupakan di dalam bahasa Arab adalah tempatnya raja, itu aras. Yugsil lailan nahar yatlubuhu hashisan, menutup malam dan siang, yatlubuhu hashisan, yang berjalan begitu cepat. Wasyamsa wal qamara, dan matahari dan bulan, wan nujuma, dan bintang-bintang, musakhkharatin bi amri, tunduk dengan perintahnya. Alalahul khalqu wal amru, ingatlah kepunyaan Allah lah al khalqu penciptaan, al amru juga perintah. Penciptaan adalah bagi Allah, tatkala didahulukan lahu, baginya. Jadi segala apa-apa itu diciptakan oleh Allah, dan juga al-amru, perintah, ya. Perintah kun fayakun adalah bagi Allah. Tabarakallahu rabbul alamin, maha suci Allah, Rabb semesta alam. Warabbu, sedangkan Rabb huwal ma'budu, dan Rabb itu adalah al-ma'bud. Tadi dikatakan man rabbuka, ya. Bima arafta rabbaka, dengan apa yang dengan apa mengenal Rabb. Warabbu, dan Rabb tadi yang apa? Yang telah menciptakan langit dan bumi, dan di antara tanda-tandanya yang mengurus segalanya, yang telah memberikan kenikmatan, itu adalah Rabb. Maka Rabb yang semacam itu adalah huwal ma'bud, yang berhak diibadahi, ya. Karena telah melakukan segalanya.
Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, wahai sekalian manusia, ubudu rabbakum, beribadahlah kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ya, agar kalian bertakwa, supaya kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasan, yang telah menjadikan bagi kalian al-ardo, bumi, firasan, hamparan. Jadi bumi mana saja, tanah mana saja yang kita tempati pasti mendapatkan hamparan, ya, terhampar. Wassamaa binaan, dan langit sebagai atapnya. Segala perkara yang di atas disebut as-sama, langit. Sebagaimana bahasa kita itu, yang di atas itu adalah langit-langit. Wa anzala minas sama'i ma'an, dan menurunkan dari langit itu ma'an, air, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, maka mengeluarkan dari langit itu dengannya minas samarati, berupa buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rizki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andadan, maka janganlah menjadikan untuk Allah andadan, tandingan-tandingan. Jadi menyembah Allah tetapi menyembah yang lainnya, sedangkan segalanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Qala Ibnu Katsirin, berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati kepadanya. Di sini penulis menukil apa yang disampaikan tafsir dari ulama sebelumnya, yaitu Ibnu Katsir, ulama yang terkenal di bidang tafsir, bahwa ini juga menunjukkan bahwa penulis ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu mengikuti jejak ulama sebelumnya, ya, dari karangan salaf. Maka kata Ibnu Katsir rahimahullah, al-khaliqu li hadhil asya'i, yang menciptakan semua itu, ya, yang telah menciptakan semua itu, langit dan bumi, matahari dan bulan, siang dan malam, langit yang 7, bumi yang 7, dan juga apa-apa yang di dalamnya, apa-apa yang di antaranya, seluruhnya itu huwal mustahiqqu lil ibadah, adalah yang berhak untuk mendapatkan ibadah, yang berhak untuk diibadahi, ya, yang berhak untuk diibadahi. Ya, ini adalah 3 landasan utama, ya, al-usulu salasah ini, yaitu man rabbuka, siapa Rabbmu, ya, ini berkaitan dengan Rabb, aslul awal, tentang Rabb dengan sekelumit apa-apa yang Rabb lakukan, kemudian apa? Kemudian tiba pada intinya, Rabb itu yang telah menciptakan segala sesuatunya itu adalah yang berhak diibadahi. Maka nanti kita akan masuk kepada macam-macam ibadah yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Demikian yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat, semoga berfaedah. Barangkali ada hal yang ditanyakan. Ada? Ada yang ditanyakan? Cukup? Ya, kita cukupkan sampai di sini. Sepertinya setelah Isya juga dicukupkan aja ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.